Ada berita pada tanggal 8 Juli 2025, judulnya begini, era merger pinjol AFPI sebut seleksi alam menuju industri lebih mapan. Ya, seleksi alam menuju industri lebih mapan, industri pinjol maksudnya ya. Jadi nanti yang bangkrut-bangkrut itu akan ditutup oleh OJK, tidak akan dibina lagi, tidak akan diberikan kesempatan untuk membangun rencana kredit ini itu gitu kan, tidak lagi guys. Jadi sudah seleksi alam ya, seleksi alami menuju industri yang lebih mapan. Ya sudah, yang kaya-kaya aja yang boleh buka pinjol di sini tuh. Kalau nggak kaya mah udah nggak usah buka-buka pinjol lagi ya, gitu loh OJK tuh guys ya. Bahkan sama pinjolnya sendiri pun tidak peduli gitu kan, ya bodo amat Anda mau bangkrut mau enggak ya kan, saya lagi ngurusin yang lain dulu ya kan, buru-buru ngurusin pinjol, udah Anda kalau bangkrut mah bangkrut aja gitu kan gitu. Nah guys, ini kabar baik juga ya untuk kita bahwa OJK ini sudah mulai tidak peduli dengan pinjol, itu kabar baik guys ya. Pastinya nanti akan banyak pinjol yang berguguran di tahun 2025 ini sampai ya tahun-tahun depan gitu ya, pokoknya bertahap tapi pasti gugur ya, karena OJK juga sudah bilang atau AFPI pun sudah bilang bahwa seleksi alami menuju industri lebih mapan. Nah, kalau kita baca sebentar di sini, perusahaan fintech P2P lending atau pinjaman online pinjol dituntut harus bisa memenuhi ekuitas minimum sebesar 12,5 miliar. Beberapa opsi yang dapat ditempuh perusahaan untuk memperbesar modal adalah dengan merger atau suntikan investor baru. Ya kan? Jadi pinjol tanpa investor mau apa gitu loh. Kenapa harus punya banyak investor terus? Ya karena banyak yang galbay guys ya. Gagal bayar nasional itu waduh luar biasa besar sekali guys. Jangan dikira aduh galbay kita sendirian cuman komunitas kecil. Oh tidak guys ya, tidak. Tahun ini gagal bayar itu sedang melonjak, maka dari itu AFPI sampai bilang seleksi alami lah ya menuju industri lebih mapan gitu, pinjol-pinjol yang mapan aja yang bisa berbisnis di Indonesia gitu. Nah, banyak sekali konsumen pinjol yang biasanya sangat mudah untuk meminjam, namun ketika ingin mengajukan kembali pasti ditolak. Ya, seperti itu ya. Pasti banyak yang ditolak. Lalu Anda berpikir, salah saya apa? Ya kan? Saya bayar nggak pernah telat, tidak pernah komplain ke pinjolnya semasa saya pinjam itu, tidak pernah marah-marah. Tapi kenapa sekarang saat sedang genting, saat saya bayar hutang pinjol itu memakai uang hasil hutang lagi dengan harapan bisa pinjam kembali, malah ditolak. Ya, kebanyakan konsumen pinjol itu seperti itu. Ya kan, saya paham betul lah konsumen pinjol itu ya. Anda sadar nggak kalau hal itu benar-benar kacau ya? Hidup Anda itu kacau, mengandalkan hutang yang sebulan sekali Anda harus lunasi, itu kacau sekali. Gaji Anda hanya 3 juta, hutang pinjolnya 6 juta. Gaji Anda 6 juta, hutang pinjolnya 12 juta. Jadi 2 kali lipat, pasti seperti itu. Ya, pasti seperti itu. Semakin tinggi gaji Anda, semakin banyak hutang pinjol Anda. Ya. Dan bayarnya pakai uang hasil utang lagi. Itu mess, berantakan ya, berantakan sekali seperti itu. Oke? Anda kalau lihat rumah Anda atau kamar Anda penuh sampah dan berantakan ya, rumah Anda penuh sampah dan berantakan, apa yang Anda lakukan? Pastinya menyapu dan membuang sampah tersebut. Begitu juga dengan pinjol ya. Jika analoginya kamar Anda adalah hidup Anda dan kamar Anda banyak sampah dan kotoran, yang harus Anda lakukan adalah membuangnya ya, agar hidup Anda sehat lagi. Ya toh, ya. Pinjol Anda juga begitu. Ketika pinjol sampah ini terlalu banyak dalam hidup Anda tidak akan sehat. Ya. Jadi cara satu-satunya adalah membuang pinjol Anda. Dengan cara menghapus aplikasi pinjol itu. Menutup semua akses, ya, menutup semua akses pinjol untuk menghubungi Anda seperti nomor telepon, WA, email, ya. Hapus WA Anda, ganti nomor WA Anda, ganti email Anda, bikin baru lagi semuanya. Ya. Lalu apa resikonya menutup semua akses komunikasi semua pinjol Anda? Tidak ada. Tidak ada resikonya. Ya. Malahan Anda akan bahagia sekali. Saya jamin. Anda akan bahagia sekali. Loncat-loncat girang. Gitu ya. Hidup Anda kembali normal lagi seperti sedia kala. Ya. Anda mau bahagia, tidak stres, tidak marah-marah lagi, tidur nyenyak, makan enak. Mau? Hapus semua pinjol Anda, nggak usah dibayar, lalu tutup akses komunikasi itu, sudah beres. Ya,
Saya jamin beres. Oke? Banyak sekali orang-orang yang dulunya terjerat pinjol, stres, bahkan ada yang ingin bunuh diri ya. Setelah mengikuti saran saya, setelah menonton semua video saya, hidup mereka jadi bahagia kembali. Ya. Dan tidak perlu waktu lama. Ya. Saya yakin itu tidak perlu waktu lama. Ya. Paling hanya 1 bulan, 2 bulan Anda belajar ya. Anda belajar mengenai pinjol, Anda menonton video saya ya. Tidak perlu waktu lama ya untuk menjadi bahagia kembali. Oke ya. Jadi mulai hari ini hapus semua pinjol Anda, nggak usah dibayar, ganti semua akses komunikasi Anda. Oke ya. Sekarang kita ke inti video. Oke. Kiamat pinjol. Nah, di sini ya, saya ingin memberitahukan dulu. Di tahun 2017 hingga tahun 2020 ada 164 pinjol. Lalu di tahun sekarang, di tahun 2022 ini hanya tersisa 101 ya. 101 pinjol saja, seperti Anjing Dalmatian 101. Anda tahu film Anjing Dalmatian 101 itu? Ya, yaitu pinjol itu, ya sekarang itu ya. Tersisa 101 gitu ya. Yang artinya adalah pinjol ini terus merugi ya. Pinjol ini terus merugi. Banyak perusahaan pinjol yang tidak bisa bertahan ya. Anda tahu fintech syariah? Pasti tahu ya. Pasti tahu fintech syariah. Sekarang sudah tidak ada. Tidak ada fintech syariah itu ya. Walaupun di Google Play Store itu masih ada, Anda silakan download, pasti tidak akan bisa kebuka. Loading terus, muter-muter terus gitu ya. Karena sudah bangkrut, tidak ada gitu ya. Lalu Anda tahu tunai kita ya. Tunai kita yang gambarnya ya, itulah curut itu atau tikus itulah ya. Sekarang sudah menghilang ya. Uang teman, cash wagon, Asa Kita, kredit cepat, pinjam Indo, solusi kita, ya kemana mereka, ya kemana gitu? Itu bangkrut. Kalau Anda mau tahu, bangkrut pinjol itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pinjol yang lainnya juga menyusul bangkrut. Ya, hanya saja permasalahannya adalah masih banyak yang takut untuk tidak membayar pinjol. Itu. Padahal gagal bayar pinjol itu masalah sepele, sepele sekali, ya. Bahkan tidak masalah sama sekali, bukan masalah sepele, tidak masalah, bukan masalah, ya. Yang namanya gagal bayar pinjol itu ya. Masalah yang besar itu adalah banyak yang masih mempertahankan pinjaman online-nya, ya. Itu the real problemnya ya. Main problemnya adalah masih banyak yang setengah mati mempertahankan pinjolnya. Nah, Anda yang sudah subscribe ke channel saya dan selalu menonton video saya, itu adalah orang yang cerdas ya. Jelas Anda itu orang yang cerdas. Mulanya Anda ketika sudah jatuh tempo dan sudah tidak bisa bayar lagi, Anda mencari di Google ya, apa resiko tidak bayar pinjol. Lalu Anda klik artikelnya ya, klik artikel, baca-baca di Google ya. Anda kurang puas ya dengan artikel itu ya. Cari lagi sampai Anda direkomendasikan oleh YouTube channel Raja Galbay ya. Jadi Anda itu cerdas ya, tidak mau menyerah karena keadaan. Anda mencari solusinya di internet ya, hingga ketemu dengan YouTuber yang cocok dengan Anda ya. Banyak YouTuber yang bahas tentang Galbay, tinggal pilih saja Anda cocoknya dengan siapa? YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C, YouTuber Raja Galbay ya. Bebas pilih mana ya. Gitu, yang membuat hati Anda tenang gitu kan. Oke ya. Nah, Anda tahu tidak berita banyak PHK massal di perusahaan startup Indonesia ya. Berita ini sedang boomingnya gitu ya. Banyak sekali pengurangan karyawan di startup Indonesia. Oke, saya yakin juga bahwa karyawan pinjol banyak sekali yang di PHK ya. Yang menandakan bahwa pinjol-pinjol ini sedang menelan kerugian yang sangat besar sekali, miliaran ya. Miliaran kerugiannya pinjol-pinjol ini ya. Konsumen pinjol banyak yang gagal bayar ya, dan menyelamatkan hidup mereka sendiri. Itu sudah bagus ya. Gagal bayar, selamatkan hidup Anda ya. Oke. Ketika pinjaman online menjadi tren di masyarakat, maka kita semua pun harus membuat tren baru ya. Jangan kalah. Ketika ada tren pinjol di sini, kita bikin tren baru, yaitu tren gagal bayar ya. Kita bangkrutkan semua pinjaman online, tidak peduli mau legal mau ilegal sama saja ya. Jangan sampai pinjaman online ini terus memakan korban. Mulai dari sekarang mau legal mau ilegal nggak usah dibayar ya.
tidak usah dibayar sama sekali. Oke, Anda tidak sendirian. Banyak sekali orang yang tidak bayar pinjaman online, bahkan hutangnya mencapai puluhan juta. Ya, dan mereka setelah memutuskan untuk berhenti bayar pinjol, ya, hidup mereka lebih bahagia lagi, ya, lebih tenang, lebih santai gitu ya. Setelah memutuskan untuk berhenti bayar pinjol, ya, mau legal ilegal, ya. Jadi mulai dari sekarang stop bayar pinjol ya, kita bangkrutkan bersama-sama. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.